Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Izin memperkenalkan, kami dari Universitas Majalengka, Fakultas Agama Islam, dari program studi ekonomi syariah. Kami di sini mendapatkan tugas untuk mewawancari UMKM dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya saya boleh tahu AA itu sebagai apa? Di sini saya kerja sebagai waiters. Bagaimana awal mula kafe ini dibangun? Awal mula di sini bos itu emang tadinya merantau, terus juga kerjanya pernah di cafe shop. Mungkin kepikiran di desa sendiri itu buat ada tempat nongkrong gitu, jadi dibuatinlah kafe di sini. Oke, apakah karyawan di sini mencukupi atau gimana? Untuk jumlah total karyawan di sini ada 9 orang. Kalau hari-hari biasa itu emang cukup lah. Siang 4, malam 5. Tapi memang kalau weekend ya kadang kerepotan, washer gak ada gitu. Tapi ya kita ngambilnya kadang freelance gitu. Ya ada freelance. Jadi cukup lah 9 sampai 10 karyawan di sini. Kalau karyawan di sini biasanya ngambil dari daerah sini atau dari luar, ada enggak? Karyawan di sini emang rata-ratanya orang-orang sini desa Singawada gitu. Jadi kebanyakannya dari sini. Terus ada juga yang dari desa lain, itu 3 orang gitu. Dan juga di sini sedia tukang parkir, cuma itu kesebutnya freelance gitu, bukan karyawan tetap gitu. Betul mau nanya, kalau perencanaan dan pengendalian anggaran, bagaimana biasanya AA di sini merencanakan pengeluaran dan pemasukan kafe ini, serta memastikan anggaran keuangan tetap terkendali? Itu gimana? Di sini bukan di sini aja ya, mungkin kafe-kafe bahkan usaha-usaha yang lain juga membutuhkan manajemen gitu, manajemen keuangan. Terus di sini tugas manajemen keuangan itu ada di kasir, dan pengelola bahan-bahannya ada di kitchen, di kokinya gitu. Jadi pengelolaan uang ada di kasir gitu. Oh iya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Bagaimana cara pengelolaan bahan baku di sini, mulai dari penyediaan stok, bagaimana, dan kalau kurang atau lebih itu bagaimana tindakannya? Oke, di sini bahan baku ya. Untuk bahan baku kita melihat hari, cuaca, dan tanggal. Jadi ketika hari, misalkan dari hari Senin sampai Kamis, kita stoknya ya mungkin agak kurang atau gimana. Terus ketika weekend itu bahkan stoknya dilebih-lebihkan gitu. Terus dari tadi juga di awal bahan baku itu dimanajemenkan sama koki gitu. Terus ketika koki mau beli ini terus nanti ke kasir gitu. Untuk kekurangan kelebihan bahan baku, nah ketika kekurangan bahan baku biasanya mendadak beli lagi gitu. Soalnya di sini ya untungnya pasar deket gitu. Terus kadang juga ada karyawan yang shift 2 atau bukan shiftnya sering datang ke sini, bisa suruh dulu gitu. Kalau untuk kelebihan bahan baku, ketika bahan baku itu masih bagus atau gimana maksudnya tuh, bahan bakunya masih bagus, kita bisa makan atau buat makan di sini, makan siang atau makan malam gitu. Soalnya di sini itu boleh makan yang ada di sini
nggak dikasih uang, cuma boleh makan gitu. Kalau sudah gak layak ya kita mesti buang gitu Kak. Oke. Lanjut. Apa aja cara buat narik pelanggan di kafe ini? Kayak misalnya promosi di media sosial, promosi khusus atau ada cara lainnya nggak? Untuk promosi di sini ya mungkin dari mulut ke mulut bisa jadi. Terus ada juga yang di IG gitu. Untuk media sosial Warung Paria cuma ada IG. Kalau untuk TikTok itu ada, cuma gak resmi. Ada, cuma itu yang punya karyawan di sini. Cuma gak resmi milik Warung Paria. Cuma ya diperbolehkan sama bos juga. Mau di media sosial lain asal mah mempromosikan Warung Paria gitu. Apa menu yang best seller di sini atau yang sering dibeli di sini? Untuk best seller di sini ada makanan khas Warung Paria yang gak ada di kafe-kafe atau warung-warung lain, yaitu nasgo rempah. Kenapa pede ya? Soalnya semua karyawan di sini ya kadang sering main ke sana ke sini terus nyobain nasgor dan ternyata beda rasanya gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa best seller makanan, minuman, cemilan ya. Untuk makanan ada nasgor rempah yang tadi, terus nasgor marangi. Terus untuk cemilan di sini best sellernya pisang keju, otak-otak, gorengan gitu. Terus untuk minuman ada Pink Floyd, Choco Crunchy, sama Deep Purple. Gitu. Oke. Apa hal yang bikin karyawan senang, susah, dan sedih oleh pengunjung di sini? Oke, kalau susah itu susah dibilangin. Oke. Contohnya gimana? Contoh ya, SOP di sini kita pesan harus langsung ke kasir. Soalnya ada beberapa faktor ya. Kadang bahkan saya sendiri itu kadang lupa gitu loh, ketika banyak pesanan kan saya fokusnya kerja dulu, kerja yang nota gitu, kerjain nota gak langsung nyampaikan gitu. Terus susah, senangnya tuh banyak temen, nambah temen, kadang ada temen sendiri gitu ya, kesini mampir bisa bercanda. Bahkan di sini tuh pelayanan kita tuh random, nggak biasa-biasa datar gitu ya, kita punten kak, punten bro gitu, ya segitu sama teman. Oke, benar. Apa dengan yang beri? Untuk tahunnya kafe ini dibangun pada tahun berapa? Ini tuh dibangun, maaf saya tanggalnya gak tahu ya. Jadi tahunnya bulannya itu bulan Agustus 2022. Ya, hampir mau 3 tahun lah sekarang. Benar. Mungkin cukup wawancara dari kami. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin wawancara dari mungkin itu nawal. Amit-amit ya Bang Babu. Ada Nona Ambon nggak di sini? Ada. Ada Nona Ambon nggak di sini?